adik-adik, kita bersyukur kita masih bisa kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, yuk kakak undang kita semuanya datang berkumpul. Kita semuanya, kita ajak kakak ajak untuk lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau bernyanyi di hadapan Tuhan, dan kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak undang semuanya sebelum kita datang kepada Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk duduk yang rapi. Siapkan Alkitabnya, karena kita akan mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi dulu. Kita sudah bernyanyi dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita semuanya lipat tangan, kita tutup matanya, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bernyanyi Tuhan, kami sudah bersuka cita di hadapan Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar, berikan kami pengertian yang dalam Tuhan Yesus, supaya kami mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam kepada siapapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Yuk adik-adik, kita sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita buka Alkitabnya, kita buka di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kakak ulangi lagi di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat adik-adik? Kakak ulangi lagi ya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yuk kakak akan bacakan ya. Judulnya adalah Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yuk adik-adik, sebelum kakak membagikannya, siapa yang sudah pernah membaca firman ini? Pasti semuanya sudah pernah. Nah, yuk kita mau melihatnya. Ini di sini dikatakan ada seorang lelaki, badannya apa adik-adik? Badannya pendek. Dia pengen sekali mau melihat Yesus. Wah, dia bertanya dalam hatinya, Yesus itu seperti apa ya? Karena dia selalu mendengar, mungkin dia pernah mendengar dari orang-orang ada Yesus, tetapi dia belum pernah melihatnya. Apa adik-adik pernah melihat Yesus? Apakah adik-adik rindu melihat Yesus? Yuk, seperti Zakeus yang rindu untuk melihat Yesus. Dan karena dia penasaran, dia naik apa tadi dikatanya di Alkitab? Iya, naik pohon. Siapa di sini yang pernah naik pohon? Wah, boleh ya naik pohon, tapi jangan jatuh ya. Kalau jatuh nanti bisa berdarah. Ya, kita katanya tadi ada di ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Pohon apa adik-adik? Iya, pohon ara. Pohon ara, siapa yang pernah lihat pohon ara? Wah, kakak juga nggak pernah lihat pohon ara. Tapi kita nanti cari di Google ya. Ya, dia lihat katanya, yang kakak tahu pohon ara itu tidak terlalu tinggi. Makanya Zakeus berani untuk memanjat pohon ara. Nah, ketika dia naik ke pohon ara, dia berharap Yesus akan lewat dari situ. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata benar Tuhan Yesus lewat dari situ. Apa yang terjadi? Ayo, ada yang tahu yang jawabnya? Nah, ketika Yesus lewat di situ, yuk kita baca di ayat ke-5-nya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun." Wah, ternyata Tuhan Yesus tahu kalau Zakeus itu rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau Zakeus itu benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Siapa di sini adik-adik yang rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, kita pasti semua rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus seperti Zakeus yang sangat rindu sekali sampai dia naik pohon ara.
Nah, adik-adik, Zakheus tidak mengalah, tidak berserah, tidak langsung patah semangat karena dia tidak bisa melihat Yesus. Walaupun badannya pendek, tetapi dia dengan semangat, dia punya pikiran, wah gimana caranya ya untuk melihat Tuhan Yesus. Dia naik pohon ara. Wah hebat ya, Zakheus punya pikiran untuk bisa naik pohon ara hanya untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang, oh untungnya Tuhan Yesus tahu. Ternyata Tuhan Yesus melihat Zakheus. Tuhan Yesus bilang, turunlah. Di ayat kelimanya dia bilang, Zakheus segeralah turun. Nah, tahu nggak adik-adik Zakheus itu pekerjaannya apa? Iya benar, pemungut cukai. Tahu nggak adik-adik, kalau pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh orang Israel. Karena apa? Pemungut cukai itu adalah orang yang suka mengambil haknya milik orang lain. Adik-adik senang nggak ambil milik orang lain? Nggak boleh ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ketika Zakheus ingin melihat Yesus, pas di atas pohon, Tuhan Yesus bilang, Zakheus segeralah turun. Wah, banyak orang yang memanggil Zakheus itu dengan sebutan pemungut cukai, tetapi Tuhan Yesus memanggil dengan namanya, dengan nama sebutan Zakheus, karena itulah namanya adalah Zakheus, bukan pemungut cukai. Pemungut cukai itu kan pekerjaannya, bukan namanya. Nah, Zakheus segeralah turun, kata Tuhan, dan bilang lagi, Zakheus segeralah turun, aku harus menumpang di rumahmu. Wah, siapa di sini yang mau Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Senang sekali ya kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Nah, dibilang lagi di sini, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita, apa yang diinginkannya, apa yang dirindukannya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ternyata terjadi. Wah, gembira sekali ya. Kalau adik-adik gimana? Kalau Tuhan Yesus datang ke rumah adik-adik, apa adik-adik bersukacita? Apa adik-adik menyiapkan yang tempat yang terbaik? Pasti ya. Oke. Nah, dibilang tetapi apa bilang? Orang-orang bilang begini di ayat ketujuhnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Adik-adik, siapa di sini orang yang tidak berdosa? Apa yang ada? Apa ada? Enggak. Kita semua adalah orang berdosa. Tetapi orang-orang tidak suka kepada Zakheus karena dia mengambil milik hak orang lain. Makanya orang-orang bersungut-sungut, dia bilang orang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus datang ke rumah orang berdosa? Tetapi Tuhan Yesus tidak peduli, dia mau datang ke rumah Zakheus. Dan ayat 8 dibilang, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Zakheus itu dari pertamanya yang suka memeras milik orang lain, dia jadi baik, jadi bertobat. Dia berjanji kepada Tuhan untuk memberikan setengah miliknya, setengah kekayaannya untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bersukacita, dia mengalami perubahan total. Dia dari tadinya yang jahat, sekarang jadi yang baik. Mari adik-adik, kita seperti Zakheus yang tadinya jahat, sekarang jadi baik, dan dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Apakah adik-adik rindu untuk bertemu dengan Tuhan? Tuhan rindu juga untuk bertemu dengan adik-adik. Tetapi sebelumnya adik-adik juga harus setiap hari harus memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan di rumah juga tidak boleh melawan orang tua.
Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita mau membacakan ayat hafalan untuk dihafal di rumah ya adik-adik. Yuk kita dibaca, kita buka kitabnya di Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat adik-adik? Efesus 2 ayat 10. Kita baca ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ulangi sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan sekarang kita mau menutup ibadah kita. Yuk adik-adik, Alkitabnya dilipat dan tangannya dilipat juga, dan tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini yang kami sudah dengarkan Tuhan. Kami mau berubah Tuhan Yesus seperti Zakeus. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh untuk berubah menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ajar kami untuk melakukan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.